Halo teman gambar dimanapun kalian berada, hari ini kita akan membahas tentang mengapa sih kamu belum menemukan style kamu sendiri. Mengapa sih selama ini kamu udah banyak belajar menggambar, kamu banyak menggambar, kamu kayak semuanya udah kamu lakukan, tapi tetap aja tuh kayak susah banget untuk nyari style yang sesuai sama kamu. Bahkan kadang-kadang hal itu bikin kamu jadi malas gambar akhirnya. Hari ini kita akan mencari jawabannya, mengapa kamu belum menemukan style menggambar kamu. Halo menggambar dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Artopida. Jika ini pertama kalinya kalian di sini dan kalian pemula dalam menggambar, kalian pengen tahu banyak hal seputar menggambar dan kalian pengen belajar gambar yang benar, kalian bisa mulai dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol belnya. Kalian bisa share ke teman-teman kalian jika kalian merasa video ini berguna untuk kalian. Lalu kalian bisa tinggalkan komentar, kita diskusi, kita jadikan komunitas umat gambar ini menjadi sebuah komunitas menggambar yang positif. Jangan lupa tekan jempol ke atas. Alasan mengapa kamu belum menemukan style kamu sendiri. Yang pertama jawabannya adalah kamu terlalu fokus untuk mencari style. Ketika kamu terlalu fokus untuk mencari style, yang ada lucunya nih, malah kamu itu gak nemu-nemu. Sama kayak kamu pengen cari barang, pas kalian gak nyari itu, barang itu ada di situ gitu. Tapi begitu kalian beneran nyari, itu kayak tiba-tiba hilang. Kalian mau nyari kayak gimana pun tetap gak nemu. Jadi rasanya makin dicari, itu makin gak ketemu. Begitu pula dengan style. Semakin kalian terlalu fokus untuk mencari, setiap kalian gambar itu selalu tergila-gila pengen mencari style yang kalian banget, itu ujung-ujungnya malah gak akan pernah dapet style yang kalian mau. Kalian akan malah makin terpuruk, kalian malah akan jadi malas gambar lama-lama karena kalian merasa bahwa semua yang kalian lakukan itu sia-sia. Kadang-kadang ketika kita terlalu banyak mencari informasi, kita terlalu pengen banget mendapatkannya, kita menjadi kebanjiran informasi. Karena banyaknya informasi, akhirnya kita jadi bingung untuk milih yang mana. Kalian jadi bingung, ini enaknya saya yang mana nih? Dulu pas awal pertama belajar gambar, kalian senangnya sama style A. Lalu seiring berjalannya waktu, kalian kenal sama teman kalian berkenalan dengan beberapa orang, kalian sering-sering riset, kalian sering menikmati karya, akhirnya kalian jadi suka style B. Begitu suka style B, ternyata artis yang membuat style B ini dia suka dengan style C. Akhirnya kalian bablas, banyak banget informasi yang harus masuk ke dalam otak kalian. Kalian bingung harus mulai dari mana. Kalian harus menggambar apa. Bagaimana kalian untuk mengakali semua itu untuk kalian bisa menemukan style kalian sendiri. Jadi akibat kalian terlalu fokus, akhirnya kalian itu banjiran informasi di dalam otak. Akibatnya kalian menjadi bingung untuk menentukan kira-kira yang mana yang harus kalian kerjakan dahulu, mana yang harus kalian kerjakan kemudian. Yang jelas nanti saya akan share. Setelah saya share tentang 3 hal mengapa kalian belum menemukan style gambar kalian, tentang bagaimana sih cara untuk mencari stylenya, saya akan memberikan beberapa tips yang bisa kalian langsung kerjakan di rumah. Ketika kalian terlalu banyak informasi seperti itu, kalian menjadi bingung. Akibatnya malah lama-lama kalian itu menjadi lupa alasan mengapa kalian itu menggambar. Kalian menjadi lupa mengapa sih kalian suka menggambar, mengapa sih kalian pengen menggambar. Alasan-alasan seperti itu yang penting untuk kalian malah tiba-tiba bisa hilang gara-gara kalian terlalu fokus sama mencari style. Yang sebenarnya lucunya nih, semakin dicari semakin kalian gak akan pernah nemu. Hal kedua yang membuat kalian belum menemukan style gambar kalian sendiri adalah kalian terlalu pengen menjadi original. Kalian terlalu pengen untuk menemukan style yang belum pernah ada di dunia. Begitu kalian menemukan satu kesamaan style gambar kalian dengan artis-artis terkenal lainnya, atau kalian gambar yang mirip sama teman kalian langsung cancel semuanya, kalian bubarkan, kalian sobek-sobek kertasnya, kalian gambar lagi, kalian mencari lagi. Terlalu nafsu untuk membuat karya yang sangat orisinal kadang-kadang malah membuat kita jadi terhambat dalam membuat karya. Karena pada dasarnya ketika kita menjadi pengen orisinal banget, kita jadi menutup banyak ide-ide bagus yang bisa kita serap dari karya-karya orang lain, karya-karya yang bisa kita adaptasikan dan kita kombinasikan dengan idealisme kita sendiri, lalu menjadi karya yang baru. Ketika terlalu fokus menjadi orisinal, ujung-ujungnya kita malah jadi gak gambar, kita jadi gak membuat karya, karena kita jadi takut, jangan-jangan karya ini nanti dibilang nyontek siapa, jangan-jangan nanti ada yang bilang, wah karya ini mirip artis X gitu. Kita jadi takut bikin karya karena kita takut untuk menjadi tidak orisinal, kita takut untuk dijudge oleh orang sekitar kita bahwa kita gak orisinal. Emang kenapa sih dengan menjadi orisinal? Menjadi orisinal itu bagus, tapi kita harus tahu bahwa orisinal itu adalah mitos. Mitos itu maksudnya bagaimana, Bang? Nah, mitos itu maksudnya adalah begini. Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah kombinasi dan adaptasi dari hal-hal yang terjadi sebelumnya.
Kita bisa membuat segala sesuatu karena kita mengkomunikasikan dari informasi-informasi yang kita dapat, hal-hal yang sudah pernah terjadi untuk kemudian kita perbarui untuk lebih bagus lagi, lebih kreatif lagi. Jadi pada dasarnya original benar-benar baru itu tidak bisa. Segala sesuatu yang kita buat udah pernah dibuat sebelumnya. Ide sebagus apapun itu udah pernah dipikirkan sebelumnya. Jadi caranya bagaimana agar kita original? Ya jangan menjadi original. Caranya bagaimana? Kita bisa mencontek. Kita bisa mengambil inspirasi dari banyak sumber. Mengapa harus banyak sumber? Karena ketika kita cuma mengambil inspirasi dari satu sumber, hati-hati. Di situ kalian akan bisa terjebak sama plagiarisme karena kalian terlalu fokus sama satu karya ini, kita pengen sama karya itu, akibatnya karya kita jadi terlalu sama. Tapi ketika kita mencomot sana sini sumbernya, kita mengambil inspirasinya dari komik A, kita mengambil inspirasi backgroundnya dari karya B, kita mengambil warnanya dari artis X gitu ya, itu akan dikombinasikan, akan kita kombinasikan menjadi sebuah karya yang itu ternyata akan menjadi ciri khas kita. Style itu adalah sebuah kombinasi dari apa yang banyak kita serap, apa yang menjadi wawasan kita, apa yang sering kita buat. Jadi masih mau menjadi orisinal? Yang paling penting adalah kalian jangan nyolong karya. Kalian jangan ngaku-ngaku karya. Kalian jangan nyomot karya sana sini terus kalian ngaku-ngaku bahwa itu karya kalian. Itu salah. Tapi kita terinspirasi dari banyak sumber, itu bagus. Karena itu akan melengkapi kekurangan kita untuk menjadi satu karya yang bagus. Lalu alasan ketiga, mengapa kalian belum menemukan style kalian adalah kalian kurang banyak gambar. Kalian gambar itu masih seenak sendiri. Kadang-kadang Senin gambar, Selasa enggak, terus Rabu enggak, Kamis enggak, terus Jumat gambar, Sabtu enggak. Jadi antara gambar dan enggak gambarnya itu lebih banyak enggak gambarnya. Ketika seperti itu, ya bagaimana kita bisa menemukan style kita? Karena menemukan style itu mirip seperti kita nyusun puzzle. Nyusun puzzle itu kan kita butuh banyak melakukan usaha ya. Kita menemukan piece-nya, kita menemukan bagiannya, kita susun, kita perhatikan dengan bagian lain gitu. Kita harus banyak melakukan sesuatu, kita harus bergerak, kita harus mencari. Kita harus terus-menerus mencocok-cocokkan apa yang cocok untuk apa yang nggak cocok untuk kemudian kita kombinasikan agar menjadi sebuah gambaran utuh. Nah, puzzle itu, style itu mirip puzzle. Kita nggak akan pernah bisa tahu gambar akhirnya akan seperti apa. Ya bisa tahu sih dari kardus boxnya ya. Tapi anggap aja kita lagi main puzzle yang boxnya nggak ada. Kita nyusun pelan-pelan satu-satu gitu. Setiap karya itu mirip kayak potongan puzzle. Kita pasang satu, pasang satu. Semakin banyak kita berkarya, potongan puzzle itu akan semakin jelas. Semakin jelas, gambar kita akan semakin tahu bahwa oh ternyata saya suka gambar yang model-model seperti ini nih. Oh ternyata setelah saya sekian lama menggambar, ternyata saya itu karakter garisnya seperti ini gitu. Tapi ingat, punya karakter tertentu tapi bukan berarti kalian berhenti belajar. Karena kadang-kadang style itu menjadi alasan ketika karya kita nggak berkualitas atau kurang bagus. Kadang-kadang bilang gambarnya nggak bagus tapi alasannya, bang kan itu style gua gitu. Atau misalnya anatominya nggak bener gitu, alasannya ya itu kan style. Atau misalnya warnanya kurang menarik, alasannya lagi-lagi style. Jadi jangan pernah jadikan style itu alasan untuk berhenti belajar. Yang jelas style itu akan datang sendiri ketika kita makin banyak berkarya. Kita semakin enjoy bikin karya, kita semakin menyukai untuk melakukan kegiatan menggambarnya. Lama-kelamaan style itu akan datang sendiri. Dia itu akan pelan-pelan terbentuk dan akan menjadi bagian dari diri kita yang gak bisa dicolong sama orang lain. Style itu kalau sudah menjadi bagian dari diri kita, itu amat sangat sulit untuk dicolong. Mau bagaimanapun orang akan tetap melihat itu style kita. Dan ketika dicolong pun, orang yang nyolong ini akan dipermalukan sama orang lain karena dibilang mirip karena akan dibilang bahwa wah pasti ikut-ikutan sama style ini ya gitu. Lalu berikutnya, style itu tidak seharusnya kita akuin. Style itu seharusnya orang lain yang menyampaikan bahwa ini adalah style kita. Jadi kita nggak perlu untuk bilang style saya adalah A, B, C, D, E, F, G. Style saya itu A, B, C, D, E, F, G. Style saya itu agak seperti ini, agak seperti itu gitu. Karena jangan-jangan kita udah terlanjur ngomong, terus tiba-tiba kita punya wawasan baru, punya kemampuan baru, terus style kita berubah. Nanti kita udah terlanjur ngomong gimana tuh? Padahal orang udah mengenal kita style seperti itu. Akibatnya ya nanti kita dibilang orangnya pelin-pelan gitu. Karakter gambarnya itu berubah-ubah.
Tapi berubah-ubah juga apa-apa kalau emang itu style kita ya, style gambarnya berubah-ubah. Yang jelas begini, gak usah perlu cari style, kalian gak usah fokus cari style, kalian fokus saja untuk belajar gambar yang benar. Nah, berikut inilah 3 tips untuk kalian biar bagaimana menemukan style kalian sendiri. Nomor 1 adalah banyak berkarya. Yang paling penting dalam berkarya ini adalah ketika kalian berkarya itu tetap enjoy. Jadi kalau kalian banyak berkarya tapi kalian sendiri gak enjoy dengan aktivitas itu, ya percuma. Kalian gak akan pernah berkembang dengan kegiatan yang seperti itu. Jadi fokus saja kalian menggambar, fokus saja perbanyak menggambar dan enjoy dengan hal itu. Yang kedua, stop untuk menjadi original. Perbanyak wawasan, perbanyak study. Kalian boleh coba nyontek-nyontek karya sana sini. Kalian boleh pelajari karya siapa, dipelajari karya siapa, dipelajari. Yang paling penting adalah ketika kalian melakukan studi atau kalian menggambar karya orang lain, jangan pernah ngaku-ngaku bahwa itu adalah karya kalian. Kenapa? Karena itu sama dengan nyolong. Walaupun kita menggambar ulang, tapi ketika kita mengaku-ngaku bahwa itu karya kita, sebenarnya nggak juga. Karena ide awalnya itu dari orang sebelumnya. Kita cuma menduplikasi ulang, kayak fotokopi. Tapi dalam proses fotokopi itu, kita belajar sesuatu. Pastikan kalian tulis di dalam, misalnya kalian posting di Instagram, tulis dalam captionnya, ini saya belajar dari karya Illustrator X gitu misalnya. Saya menggambar ini, saya contek karena sebagai bagian dari pembelajaran saya ingin mempelajari A, B, C, D, E, F, G gitu misalnya, belajar teksturnya, kalian belajar gelap terangnya, belajar anatomi dan lain sebagainya, silahkan kalian bebas. Lalu jangan cari style. Style yang dibuat-buat itu sifatnya gak akan tahan lama, paling cuma bentar. Paling begitu bosen, begitu punya wawasan baru, punya pergaulan baru, punya hal-hal baru yang lebih menarik, itu akan tiba-tiba gak menarik lagi dan akhirnya kalian capek sendiri berpura-pura. Style yang bagus adalah style yang datang dari kita sendiri, style yang datang dari kesukaan kita sendiri, bukan hasil dibuat-buat biar orang lain suka. Oke? Jadilah ilustrator yang jujur dengan diri sendiri, jujur dengan cinta kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap menggambar, jaga kesehatan. Salam umat gambar.